Selamat pagi, shalom, damai di hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan renungan harian tanggal 15 Juni, judulnya Mengenang Reformasi Kesehatan. Ayat tema terdapat dalam kitab Roma 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pikiran saya masih terkenang dengan pernyataan umat Advent mula-mula yang kita baca kemarin, yang menyatakan bahwa hatinya dipenuhi dengan sukacita ketika menyadari berkat-berkat dari melakukan reformasi kesehatan. Pemikiran itu membawa saya pada seri penginjilan pertama yang saya sampaikan. Tempatnya adalah di Corsicana, Texas, sebuah kota berpenduduk sekitar 26.000 orang pada tahun 1968 dengan gereja Advent yang beranggotakan 12 orang. Dan dari ke-12 orang itu hampir semuanya berusia 70-an tahun dan hanya satu orang laki-laki. Tentunya saya tidak punya masalah dengan orang tua. Lagi pula saya akan menjadi tua juga. Dan saya tidak punya masalah dengan wanita. Ibu saya juga wanita. Namun, sebagai seorang pendeta muda, saya menginginkan ruangan yang dipenuhi pendengar dari segala usia dan jenis kelamin. Kabar baiknya adalah saya memiliki banyak hadirin setiap malam dengan seorang wanita non-Advent yang membawa 5 orang profesional ke setiap pertemuan. Sayangnya, saat keluar pada suatu malam, dia berkata, "Saudara Knight, saya tidak akan datang besok malam dan saya tidak akan membawa teman-teman saya." "Kenapa?" tanya saya. "Saya tidak suka judul khotbah Anda. Anda akan memberitahu saya apa yang tidak boleh saya lakukan." Tadinya saya pikir saya telah membuat judul yang lucu, meskipun tidak terlalu cemerlang. Mengapa saya tidak makan tikus, ular, dan siput? Karena hampir tidak bisa berkata apa-apa, saya meminta dia dan teman-temannya untuk kembali keesokan malamnya. Dan saya berharap ketika mereka pulang besok malam, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah khotbah terbaik sejauh ini. Satu-satunya masalah adalah saya belum menyiapkan khotbah itu dan tidak tahu bagaimana saya akan menepati janji saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Baru sekitar pukul 4 pagi atau 5 pagi semuanya menjadi jelas. Tuhan mencintai Anda. Dan karena Dia mencintai Anda, Dia ingin Anda bahagia. Dan Dia tahu Anda tidak bahagia saat Anda jatuh sakit. Oleh karena itu, Dia telah memberi kita beberapa gagasan tentang cara menjadi lebih bahagia. Ketika hendak keluar malam itu bersama teman-temannya, dia berhenti dan berseru, "Saudara Knight, itu adalah khotbah terbaik yang pernah ada. Jika itu baik untuknya, itu tentu lebih baik lagi untuk saya. Itu mengubah cara saya berkhotbah dari pendekatan negatif menjadi ke arah positif. Dan apalagi yang lebih positif dan menyenangkan daripada kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa atas berkat istimewa itu. Hati kami pun penuh sukacita." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.